Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan tentang fadilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana manhaj salafus soleh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Berbeda dengan apa yang dikatakan kaum Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang pertama, kita merenungkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka dia mengandung mukjizat, dan mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran menyentuh alam rohani dan alam fisik manusia. Menyentuh alam rohani dan alam fisik manusia. Kenapa menyentuh alam rohani? Dengan Al-Quran menjadikan seorang hamba, seorang manusia itu bisa terhentak, yang awalnya tertidur menjadi sadar, menjadi bangun. Sebagaimana halnya Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam, begitu bencinya terhadap Islam dan Rasulullah, bahkan pingin sampai membunuh Rasulullah. Ketika mendengar surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma'anzana alaikal Qur'an litashqa, langsung tersentak. Umar bin Khattab tersentak sadar begitu mendengar Quran surat Toha ayat 1 dan ayat 2. Jadi Al-Quran ini mengandung mukjizat yang bisa menyentuh ruhani dan alam bawah sadar manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Syura ayat 52. Jadi Al-Quran itu adalah ruham min amrina, ruh yang diturunkan oleh malaikat Jibril, yang mempunyai ruh yang diturunkan kepada qalbu manusia lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seorang manusia ini hidup, dia itu butuh ruh, dan ketika ruhnya ini tidak ada, maka manusia itu akan mati. Dan manusia ini butuh pada ruh Al-Quran ini yang menjadikan hidup, agar hidupnya ini menjadi lebih berkah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada ruh Al-Quran dalam qalbunya, maka dia akan linglung, akan kelimpungan. Dia mencari tempat untuk bersandar. Qalbunya ini kemana? Ke pasar, ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Quran ini adalah menyentuh alam fisik manusia. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Bukan setiap ayatnya, bahkan setiap huruf dari Al-Quran itu adalah mukjizat. Hanya manusia dengan keterbatasan ilmunya belum mengungkap takbir mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai sekarang masih banyak mukjizat dalam Al-Quran yang belum terungkap. Dan sudah banyak mukjizat Al-Quran yang terungkap oleh ilmu pengetahuan manusia, yang menjadikan bahwa peradaban ini menjadi maju. Itu menyentuh alam fisik manusia. Di antaranya adalah karena terinspirasi oleh Al-Quran. Banyak ulama-ulama muslim terinspirasi oleh Al-Quran, seperti Ibnu Haytham menemukan ilmu tentang konsep optik, menemukan kacamata lensa yang kita pakai sekarang. Itu adalah konsep dari Ibnu Haytham, terinspirasi oleh ayat Al-Quran, walaisal a'ma wal basar. Tidaklah sama yang melihat dengan yang tidak melihat atau yang buta. Kemudian kita merenungkan bahwa Al-Quran yang kita baca sehari-hari adalah sebagai manhaj bagi seorang muslim, sebagai pedoman hidup. Siapa yang beriman dengan Al-Quran, maka dia akan selamat. Siapa yang memegang teguh, maka dia akan dapat hidayah.
dan siapa yang mengamalkannya maka dia akan beruntung. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya tentang Ajaibul Quran. Yang selanjutnya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Para salafus saleh mengajarkan dengan istilah fami bisyauqi, mulutku selalu dalam kerinduan. Itu adalah singkatan dari 7 huruf, artinya 7 hari yang kebiasaan para salafus saleh menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Fa, mulai dari hari pertama itu adalah Fa, Al-Fatihah. Kemudian hari kedua Mim, itu adalah dilanjutkan ke surat Al-Maidah. Hari ketiga Ha, Mi, Bi. Kemudian habis Mim, Ya, itu adalah surat Yusuf hari ketiga, surat Yusuf. Kemudian yang keempat Ba, huruf Ba itu adalah Bani Israel atau surat Al-Isra. Kemudian hari kelima Sya, di Syauqin itu adalah Sya, Sya-nya itu adalah Syu'ara. Hari keenam adalah Waw atau Wasofat, dan hari ketujuh adalah Qaf sampai surat An-Nas. Itu adalah kebiasaan para salafus saleh. Kalau Imam Syafi'i beda lagi. Imam Syafi'i itu ketika ditanya suatu fatwa, beliau menjawab tunggu selama 3 hari, karena dalam 3 hari itu beliau biasa menghatamkan Al-Quran, kemudian melihat dari Al-Quran maka dia bisa menginspirasi ataupun mengistimbat hukum, karena beliau bisa menghatamkan Al-Quran dan bisa melihat ayat-ayat Al-Quran semuanya terbaca dalam 3 hari. Kemudian apa tugas selanjutnya bagi seorang muslim, yaitu adalah menghafalnya. Tidak cukup tilawah, tidak cukup tadi bahwa sebagai ruh dan sebagai yang mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi fisik. Yang pertama tadi membacanya, yang kedua harus menghafalnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda bahwa yuqali sahibil Quran, dikatakan kepada sahib Al-Quran yang terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Iqra wartaqi, kemudian nanti di yaumul qiyamah Iqra, bacalah, kemudian naiklah, warotil, kemudian baca dengan tartil, kama kunta turotil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukan engkau inda akhir ayatin taqra'uha, sampai akhir ayat yang kau baca. Di sini para ulama tafsir menafsirkan bahwa, para ulama hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud membaca di sini adalah menghafalnya sampai ayat yang mereka sanggup menghafalnya. Ada yang 1 juz, maka dia derajat di surganya dengan level 1 juz. Ada yang sampai 15 juz, levelnya naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ada yang sampai hafal 30 juz, levelnya naik ke level yang 30 juz. Itu tugas bagi seorang muslim, di samping membacanya itu adalah menghafalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan setiap surat, bukan setiap ayat, bahkan setiap huruf pun itu adalah mukjizat. Ahli ilmu nahwu, ahli ilmu sharaf itu memahami, ahli ilmu balaghah memahami bahwa setiap huruf dari Al-Quran itu adalah mukjizat. Hanya kita belum tahu karena keterbatasan ilmu, belum bisa menyingkap mukjizat Al-Quran seluruhnya. Kemudian ketika kita mentadaburi, maka itu bisa menjadikan sumber inspirasi bagi seorang, karena Al-Quran itu adalah selalu terus memberikan inspirasi yang baru pada kehidupan seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengamalkannya. Ketika kita telah berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya, maka kita mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Kalau Al-Quran yang kita baca, kita hafal, kita tadaburi, tapi tidak sesuai dengan amal perbuatan kita, maka Al-Quran itu akan mendakwa kepada kita, sebagaimana yang dikatakan bahwa hadis Rasul itu Al-Quran hujan laka wa hujan alaika. Hujan laka itu adalah hujan
adalah hujah, pembela bagi engkau, bagi kalian nanti di akhirat, apakah di alam kubur atau di akhirat, karena pernah dibaca, pernah diamalkan, pernah dihafal. Tapi juga hujan alaika, bisa jadi mendakwa kita. Karena apa? Karena tidak sesuai perbuatan kita dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, tidak sesuai dengan perbuatan amal kita yang terkandung dalam Al-Quran. Bisa jadi itu akan mendakwa kita. Oleh karena itu Al-Quran itu adalah bukan hanya simbol, bukan hanya mushaf yang ditaruh rapih di lemari-lemari kita sebagai pajangan atau penghias rumah, atau juga sebagai janji setia seorang pejabat, atau juga sebagai mahar dalam pernikahan, atau sebagai hadiah. Tapi Al-Quran itu adalah harus menjadikan ada dalam kalbu kita dan dalam kalbu setiap mukmin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.